Dulu waktu masih kecil, emang cita-citanya sebenarnya apa, Clinton? Kalau cita-cita namanya anak kecil tuh berubah-berubah ya. Betul. Jadi dari awal sampai sekarang udah dewasa tuh berubah dulu mau jadi pemain bola. Kedua ini adalah soal politikus muda. Nah, latar belakangnya Clinton juga punya influence dari ayah untuk ke politik. Tapi untuk masuk ke politiknya sendiri, itu Clinton yang memutuskan, oke, saya mau deh masuk ke politik, atau memang karena dorongan dan pasti circle-circle-nya itu ikut mendorong gitu. Kalau misalkan influence dari ayah, saya bilang nggak mungkin saya bilang nggak. Clinton akhirnya ngobrol misalnya tentang perfilman atau dunia showbiznya Chelsea. Iya. Tapi belakangan Chelsea jadi ikut berbisnis nih sekarang. Oke. Nah, itu juga ada pengaruh dari Clinton juga. Kalau pengaruh sih mungkin. Halo, selamat datang kembali di Cikal Bakal Podcast bersama saya Anin Rahmana, co-founder dan business director di Cikal Bakal Kreatif. Dan hari ini saya merasa terhormat sekali untuk bisa satu sofa bersama Rob Clinton Cardinal, seorang pengusaha muda, menyebutnya begitu ya, pengusaha muda, politisi muda, dan juga e-sport enthusiast. Thank you so much sudah berkenan untuk datang di Cikal Bakal Podcast. Terima kasih juga udah relain gue untuk ngobrol-ngobrol nih. Yes. Di tengah kesibukan Clinton yang juga pasti luar biasa ya, menuju bulan Februari ini pasti banyak sekali aktivitas untuk melakukan kampanye, juga untuk bisnisnya di Muse Media, dan juga untuk e-sportsnya. Iya. Karena e-sportsnya adalah tim disebutnya, di media ini saya mengutip ya, tim e-sports terbaik di dunia. Ini bener gak sih, Mas? Bener dong. Bener ya? Pasti Bener terbaik di dunia. Harus yakin Harus ya? yakin ada Betul. terbaik di dunia. Keren banget. Prestasinya di kancah dunia sudah luar biasa, dan juga Clinton adalah Ketua Umum Asosiasi Video Games Indonesia. Iya. Ya, di e-sports, dan juga pengusaha muda, dan suka berkuda dan suka warna hitam. Iya. Benar ya? Banyak ya. Banyak ya keterangannya ya. Oke, tapi sebelum masuk ke sana, namanya juga Cikal Bakal. Pasti kita pengen tahu dulu awal mula. Clinton kuliahnya ekonomi, sekarang jadi pebisnis. Itu masih nyambung. Ya. Politik dari ayahnya juga ada influence, mungkin masih nyambung. Tapi dulu waktu masih kecil, emang cita-citanya sebenarnya apa, Clinton? Kalau cita-cita namanya anak kecil tuh berubah-berubah ya. Betul. Jadi dari awal sampai sekarang udah dewasa tuh berubah dulu mau jadi pemain bola. Karena dulu, Sempet. ya dulu suka nonton bola, pengen jadi pemain bola. Oke. Nonton basket mau jadi pemain basket gitu. Pasti terus berubah-berubah ya. Iya. Cuma kalau misalkan ditanya mau jadi apa, tetap jadi pengusaha tetap ada di dalam hati sih. Dari awal, dari kecil? Iya. Jadi suka, kalau anak kecil main tuh suka main jual-jualan gitu nggak? Nih aku punya apa, terus sama teman-temannya jual-jualan yuk gitu. Ya kalau di dalam, biasa karena gue main game dari kecil, jadi kalau di main game itu kan ada in-game money-nya tuh. Oh, iya. In-game money itu kan ada transaksi jual belinya. Iya. Gimana, kalau tahu nggak Lemonade Yes. Tycoon yang Iya, jualan iya, yang jual itu, bener. tech tuh kan juga belajar bagaimana caranya jual beli gitu. Jadi dari kecil emang udah suka gamenya, Iya. yang tipikal yang kayak gitu ya. Iya. Karena itu ada juga influence ayah yang memberikan gambaran bahwa berbisnis itu menyenangkan gitu. Bisnis sih nggak menyenangkan ya, Nggak menyenangkan, malah menakutkan. Karena lebih banyak contoh, kalau berdasarkan data lebih banyak orang gagal daripada orang sukses dari bisnis. Betul. Tapi yang serunya atau asiknya itu adalah ketika kita merintis suatu usaha. Mhm. Itu biasa ada honeymoon period ya lah. Ya Ya, kan kita bilang kan sebenarnya. 1 tahun 2 tahun pertama membuat sesuatu tuh semangatnya. Justru itu konsistensi yang harus dijaga, itu membedakan kita dari pengusaha yang coba-coba sama pengusaha yang serius. Nah, jadi disuruhnya di situ. Begitu nanti suatu udah menghasilkan, itu tuh seneng banget gitu. Wah, ini gue yang berusaha, gue mati-matian mencoba ini nih gitu. Menarik. Nah, bisnis pertama yang Clinton bikin apa waktu itu? Wah, kalau misalkan bisnis sih udah coba-coba banyak ya. Banyak banget ya? Banyak udah coba-coba dulu, misalkan sempet jualan, tahu Baller ID nggak? Kalau gelang-gelang karet itu, dulu karena kakak tinggalnya di Singapura. Ya. Jadi di Indonesia belum banyak tuh. Oke. Gue duluan gue jual-jualin di Bawa. sekolah. Iya, Anak-anak kan mau main basket, bagus, gue jual-jualin aja. Beli di Singapura gue jualin. Oke. Kemudian pernah iseng juga diajakin temen-temen, bikin warung Indomie yuk. Oh, pernah. Pernah juga. Pernah juga ya. Ayo bikin warung Indomie. Terkesan mudah ya. Ya. Terkesan mudah, warung Indomie cuma jual Indomie dan Modalnya lain-lain. gampang. Apa gitu. susahnya sih. Ya. Tapi itu semua ya pada waktu itu ya kita urunan, uang jajan kan, kalau mau bisnis Indomie kan nggak mahal lah. Iya. Ya, kita
nabung uang jajan sama teman-teman, ya itu ya gagal juga gitu. Karena memang ternyata harus konsisten dan rajin juga, nggak semudah. Jadi kalau misalkan ada orang bilang, cuma tukang jual Indomie, salah menurut saya. Justru itu membuka pikiran saya, nggak segampang dan semudah itu. Ternyata Iya. ya, dipikir yang paling instan sekalipun ternyata prosesnya itu juga ribet gitu Iya. ya. Tapi berarti dari segala macam kegagalan itu nggak bikin patah semangat sampai akhirnya sekarang punya bisnis berbasis media. Iya. Itu. Tapi kan jauh dari tadi Indomie dan jualan gelang sampai ke media gitu. Iya. Itu gimana tuh sampai bisa ketemu ke sana? Kalau saya tipe orangnya gini sih, kita anak muda harus bisa ngikutin zaman ya, perkembangan Oke. zaman, harus ngeliat juga apa yang dibutuhkan pasar, dan apa yang dibutuhkan pasar itu bukan cuma produknya doang, Ya. tapi bisa menjadi bagian dari ekosistem tersebut. Oke. Kalau sekarang bikin produk gampang, Ya. tapi kan yang selalu orang butuh adalah media online tersebut. Ya. Nah itu yang gue lihat dari kenapa bikinnya media gitu. I see. Dan sekarang lagi seru-serunya bersama Muse Media dan banyak ya yang sekarang menghandle banyak kegiatan juga ya di Iya, dalam situ ya, menghandle activation, campaign dan seterusnya. Nah, itu akhirnya saat ini apakah Muse Media itu juga akan terus berkembang ke depannya? Seperti apa tuh gambarannya untuk media? Pengennya Muse Media ini jadi holding sih. Oh, jadi oke. holding media company. Dan di bawahnya nanti kita akan maksudnya invest atau beli atau capture media-media lain yang memang berguna atau bermanfaat bagi orang banyak gitu. Contohnya yang udah kita beli atau kita invest itu namanya Positive Vibes. Oh ya. Positive Vibes itu tentang mental health. Ya. Ya itu karena menurut gua di zaman sekarang penting ya. Hmm. Di zaman sekarang yang dimana orang serba terganggu dengan sosial media tuh banyak tuh, kalau gue sih enggak ya, tapi banyak orang tuh Ada kayak yang kayak jadi anxiety, iya, insecure anxiety gitu. di komen jelek sedikit sama orang langsung kepikiran gitu. Pikiran ya. Gila, gue kata di komen Instagram gue kayak gendutan nih, gue di Instagram gue katanya kelihatan gue berantakan, nah, kayak gitu-gitu tuh, itu mempengaruhi mereka. Kalau gue sih enggak. Iya. Ya jujur kalau baca tapi gue nggak peduli gitu. Ya, Nah, gue nggak kenal juga gitu. Kenapa gue peduli gitu. Betul. Dan itu ada di bio-nya juga ya, bio-nya Clinton ada positive vibes Iya, yang ada. lagi building itu. Oke, tadi kita ngomongin masalah bisnis dan pasti bisnis itu ada banyak yang perlu ilmunya dan ilmunya itu dipelajari selama di kuliah. Clinton kuliah di FEB UI, FEUI. FEUI. Kalau FEB itu UGM ya. FEUI. Sekarang udah berubah FEB juga, Ustaz. Oh iya, FEB juga ya. Iya, dulu FE. FEB UI dan di Adelaide. Iya. Kuliahnya bisnis. Iya. Agak beda sama sekeluarganya ya konon katanya ya. Iya, jadi kalau misalkan di keluarga bersyukur dikasih orang tua yang membebaskan anaknya untuk memilih sih. Bebas. Contoh kakak saya ngambilnya hospitality, Oke. adik saya yang cowok ngambilnya hukum, Oke. yang kecil sekarang lagi masih kuliah itu ngambilnya art. Oh, Jadi memang beda-beda. Agak beda ya. Diverse banget. Nah, dari apa yang dipelajari di UI dan Adelaide ini apa yang akhirnya bisa dibawa untuk mengembangkan bisnis sampai hari ini? Kalau kita ngomongin bisnis tuh selalu belajar ya. Jadi nggak pernah berhenti belajar. Justru belajar paling banyak tuh kalau bisnis belajar dari pengalaman. Oke. Cuma kalau apa yang gue pelajari dari selama kuliah itu adalah karena akuntansi. Jadi belajar membaca buku laporan keuangan. Itu Iya, penting banget penting. itu ya. Jadi kalau misalkan dikasih laporan keuangan atau misalkan kita mau invest sesuatu, cukup baca laporan keuangannya udah tahu. Langsung Nah, kelihatan. kelihatan. Misalkan miss-nya di mana, harusnya bagaimana kok mereka melakukan hal ini, itu gampang gitu ngelihatnya. Itu yang kepake banget sampai sekarang ya. Iya. Oke. Nah, dari situ kita moving dari perkuliahan dan bisnis karena tadi babak pertama adalah soal pebisnis muda. Iya. Nah, babak kedua ini adalah soal politikus muda. Nah, latar belakangnya Clinton juga punya influence dari ayah untuk ke politik. Tapi untuk masuk ke politiknya sendiri, itu Clinton yang memutuskan, oke, saya mau deh masuk ke politik, atau memang karena dorongan dan pasti circle-circle-nya itu ikut mendorong gitu. Kalau misalkan influence dari ayah, saya bilang nggak mungkin saya bilang nggak. Ya. Jadi dari kecil saya kenal orang-orang politik, Ya. kenal anak-anaknya pun anak-anak politik juga Ya. gitu. Cuma kalau untuk terjun langsung atau praktek langsung di politik itu keputusan saya sendiri. Oke. Bahkan pertama itu nggak diperbolehkan. Oh, malah nggak boleh Nggak sama boleh. ayah yang memang sudah duluan gitu. Duluan. Dan Sama keluarga, sosok, papa, ya. mama, dulu nggak boleh. Karena memang bukan keras ya, tapi tahu bagaimana intrik-intrik di dalam dunia politik itu. Benar. Tapi justru karena saya memang tertarik dan ingin gitu. Ya, makanya saya terjun paksa langsung aja gitu. Oke. Memberanikan diri ya. Iya. Oke deh, masuk deh. Gitu. Salah satu tujuannya adalah bikin Indonesia lebih dikenal di internasional Pasti. gitu ya. Misinya Clinton gitu. Nah, dan masuknya ke DPRD Jakarta Utara. Ya. Ya. Di DPRD tingkat 2 dan salah satu program kerjanya untuk itu. Apalagi nih yang
sebenarnya ingin dicapai sih misi atau value yang ingin dibawa oleh Clinton dalam masuk ke politik ini? Semudah ini sih kalau saya ngeliatnya gini, kalau misalkan jadi pengusaha nih, gue ngeliatnya jadi pengusaha, lu bisa bantu orang banyak, Itu kiri dan kanan, buka lapangan pekerjaan, tapi ada batasnya. Tapi ketika lu misalkan jadi seorang namanya jadi pejabat gitu misalkan, tanda tangan lu, pemikiran lu tuh bisa membantu orang yang jauh lebih banyak gitu. Itu sih yang pengen dibawa. Dan kalau misalkan dibawa ke kancah internasional, karena dulu pas gue kuliah di Australia, di Adelaide, banyak yang meremehkan Indonesia gitu loh. Ketika ngomong Indonesia, Indonesia gitu. Jadi ada dalam kecil hati tuh yang kayak bukan dendam ya, tapi itu menginspirasi atau bikin gue semangat. Oh, one day lu lihat Indonesia tuh akan seperti apa. Dan sekarang buktinya semua berbondong-bondong masuk Indonesia. Sekarang orang kalau keluar negeri saya yakin udah tahu semua orang Indonesia tuh apa gitu. Karena ASEAN kita yang paling banyak, hampir 300 juta. Dan itu berdasarkan data 10 tahun 20 tahun ke depan ASEAN itu akan memimpin ekonomi juga. Karena itu pasti sekarang orang udah tahu Indonesia itu apa dan siapa gitu udah tahu gitu. Jadi sebenarnya nggak hanya untuk di bisnis saja ya. Jadi sebenarnya kalau kita lihat ada hubungannya antara jadi pengusaha, jadi orang yang berbisnis nih bisa kasih impact ya, bisa buka lapangan pekerjaan, bisa bantu orang. Nah, ternyata kalau kita masuk ke dunia politik bisa bantu orang tapi lebih banyak lagi. Betul. Gitu. Nah, program kerjanya apakah ada hubungannya juga tadi dengan bisnis atau justru dengan game e-sports yang memang Clinton adalah ketua dari AVGI, Asosiasi Video Games Indonesia. Apakah program kerjanya akan menyinggung si bisnis dan e-sports ini? Jadi gini, kalau misalkan kita ngomong itu berkesinambungan juga ya. Contoh bisnis itu kita ketika tadi kita ngobrol misalkan istilah ada alat pancing dan ikan. Indonesia ini melimpah, istilahnya ikannya itu kita punya 300 juta manusia. 300 orang kita dulu udah ikannya tuh. Ya. Kalau misalkan alat pancingnya itu kan banyak sekarang disediakan instrumen, misalkan bisa dana UMKM, dana-dana investor banyak, itu alat pancingnya. Sekarang tinggal gimana kita mengajarkan orang ini untuk mancing. Karena kalau nggak diajarin mancing, tapi dikasih alat pancing dan ada ikannya juga nggak bisa mancing. Itu istilahnya ya. Jadi itu karena menurut saya pendidikan itu sangat penting. Karena untuk meningkatkan ini semua perlu namanya pendidikan. Kalau misalkan 2045 dibilang ada bonus demografi, tapi kalau bonus demografi tersebut nggak diikutkan dengan kualitas pendidikan yang lebih baik, akhirnya semua anak muda ini jadi pengangguran, bukan jadi yang bisa bikin lapangan pekerjaan. Nah, itu salah satu concern saya. Kemudian adalah kalau ditanya apakah akan ada e-sports di dalamnya, bukan e-sports. Jadi gini, e-sports ini kan bisa menjadi pendidikan informal juga, karena pendidikan itu bukan selalu melulu formal. Formal itu sudah dilakukan di sekolah lah, tapi yang menurut saya penting juga adalah pendidikan informal. Pendidikan informal itu ada banyak, bukan harus e-sports, tapi di dalam e-sports ini kan diajarkan, contohnya bikin konten ada di sana juga, ada social media, ada cara ngomong mungkin jadi caster atau jadi live streamer, itu kan juga salah satu soft skill atau hard skill yang bisa dipelajari dari dunia e-sports. Jadi karena menurut saya formal aja udah nggak cukup nih, harus ada informalnya. Karena contoh bersaing sekarang mau melamar pekerjaan, ada 10 orang, semuanya sekarang rata-rata S1 misalkan, S1. Yang dilihat apa lagi nih selain S1? Oh, ditanya, kamu bisa selain bahasa Indonesia, Inggris, bisa apa lagi? Bahkan sekarang 2 bahasa aja udah nggak cukup. Ya, itu maksud saya informal itu sangat penting karena untuk melengkapkan kita ke depannya untuk bersaing lebih luas lagi. Jadi artinya dengan banyaknya kaum muda nih, ya kan, itu bisa membawa Indonesia tadi powerful ya di negeri sendiri maupun sampai ke luar negeri dengan pendidikan. Pendidikan formal, non formal, termasuk berbisnis, soft skill yang lain, kepercayaan diri, kreativitas. Dan akhirnya bisa bikin impact juga gitu ya. Dan itu bisa diwujudkan dengan legislasi untuk perancangan undang-undang atau program kerja yang akan diwujudkan oleh pemerintah setempat gitu ya. Nantinya Clinton setelah dari legislatif ya akan kemana lagi gitu karir politiknya? Ya kalau ngobrol sama teman-teman terdekat dan keluarga, sebenarnya aim-nya pengennya jadi eksekutif. Tapi untuk menjadi eksekutif yang baik harus tahu jalan pikir legislatif. Karena legislatif ini adalah partner lah, istilahnya. Mitra. Nanti mitranya itu kan legislatif dan eksekutif. Kenapa gitu? Karena nanti masalah penganggaran, masalah peraturan daerah, masalah pengawasan kan ada di legislatif nih. Nah, untuk menjadi eksekutif yang baik ini kita harus bisa mengakomodir apa yang mereka mau. Dan kenapa kalau misalkan menjadi eksekutif? Karena eksekutif itu membuat kita menjadi bisa bikin keputusan sendiri gitu. Meskipun nggak bisa sendiri ya, tapi maksudnya
lebih punya keputusan. Kalau Iya, legislatif ini lebih banyak ke ngobrol, lobby-lobby, iya, dan kompromi. iya. Karena ada banyak fraksi, ada banyak partai. Cita-citanya sampai berarti wali kota, gubernur, eh, Ya kalau misalkan wakil nanti presiden. kita nggak pernah tahu sampai mana Iya. akhirnya. Tapi kalau misalkan saya dari dulu diajarkan untuk tidak mengejar jabatan. Oke. Yang penting nanti terserah mereka yang menilai layaknya saya di mana. Gitu sih. Jadi kita buktikan dengan karya ya. Seperti ininya yang selalu Mas Clinton gaungkan ya. Karyanya justru yang harus disampaikan. Nah, kalau di beberapa video yang lain Mas Clinton disebut ingin menjadi the next Elon Musk dan ingin masuk Forbes. Ya. Itu gimana tuh dengan karir bisnis dan karir politik dan pengen jadi Elon Musk dan pengen masuk Forbes ini irisannya di mana nih? Jadi kalau jadi Elon Musk atau Forbes ini, saya dulu gue pengen masuk Forbes 30 under 30, Iya. mau masuk Forbes Indonesia Top 50, gitu. Iya. Itu ada di dalam hati saya. Tapi Oke. setelah berlanjut, sebenarnya nggak penting sih masuk Hmm. kayak gitu. Itu cuma oke bangga sesaat. Iya. Tapi yang lebih ke depannya, apa sih setelah lu udah punya sampai sana, lu bisa ngelakuin apa? Apa? Ya itu lebih penting. Impact-nya, iya. Dulu kalau misalkan ego anak muda remaja pengen sampai sana, pengakuan lah, Ya. istilahnya pengakuan. Prestis ya. Tapi kalau sekarang sih gak perlu lagi sih namanya Iya. pengakuan. Semakin dewasa, aduh buat apa sih pengakuan gitu. Oke. Nggak penting lah, itu semua Iya, nggak penting. Terus kalau misalkan kenapa jadi Elon Musk, karena Elon Musk ini salah satu CEO yang menurut saya cukup micromanage ya. Dia mengetahui semua lah, sampai lini ke lini. Ya memang ada bagusnya, ada nggak bagusnya. Karena kan kalau terlalu micromanage berarti nggak percaya dengan yang di bawah. Iya. Tapi dia mengajarkan kalau lu expect orang lakuin sesuatu, lu juga harus lakuin sesuatu. Nah itu yang gue suka tuh dari Elon Oke. Musk. Itu yang mau diambil untuk bisa secara profesional ya. Iya. Mengerti segala masalah kan kalau yang di atas biasanya cuek-cuek aja gitu ya. Tapi ketika diaplikasikan ke bisnis dan maupun jadi politisi itu memahami segala masalah yang benar-benar terjadi dan akhirnya bisa ketemu dengan solusi yang tepat gitu ya. Nah tadi ngomong-ngomong masalah pengakuan, meskipun nggak butuh pengakuan tapi banyak yang pasti akan iri gitu ya. Karena Mas Clinton ini adalah suami dari Chelsea Islan. Saya pun iya gitu ya, karena siapapun pasti sudah mengenal dan Mas Clinton begitu naik ke permukaan, begitu diberitakan itu rame banget nih gitu. Jadi cikal bakalnya ketemu Chelsea Islan, konon katanya ketemu di sebuah panti asuhan. Ya, Saat betul. lagi ada ulang tahun temennya gitu ya. Dan waktu itu anak Papua kalau nggak salah ya. Ya di Agape di Kelapa Gading. Ya, dan Panti Asuhan Agape. ketemu tuh gitu. Nah, Ketemu. pertanyaannya bukan awal mulanya, tapi tekniknya ya tadi ya untuk memenangkan hati para pembaca dengan news media udah jelas, untuk memenangkan persaingan di e-sport udah tahu karena e-sport antusias gitu ya, dan untuk memenangkan calon pemilih itu juga sudah tahu, memenangkan hati Chelsea Islan itu kan tidak mudah. Jadi lebih gini sih, kalau misalkan dari awal kenal udah lama sebenarnya. Tapi kenapa maksudnya pacarannya juga nggak langsung pacaran, atau nggak langsung pendekatan. Karena memang pada waktu itu ketika gue kenal sama siapapun, gue selalu memposisikan diri gue tuh nol, nggak ngerti apa-apa, dan mau belajar. Karena setiap orang yang ketemu, orang baru tuh kita bisa belajar sesuatu dari dia. Oke. Mau apapun posisinya, mau dia mau CEO, mau dia mau cuma tukang misalkan sapu jalanan, kita bisa belajar sesuatu yang mungkin dia yang punya, kita nggak punya. Nah jadi ketika ketemu sama dia, yang ngobrol aja, ngobrol. Karena pada waktu itu saya nggak ngerti dunianya dia, saya ngobrol aja, menanyakan, oh ada proyek apa, film apa, prosesnya biasa gimana, dan dia juga karena orang yang antusias di sana, maksudnya dia selama ini bermain film, berkarir di dunia perfilman, ketika bertanya itu dia senang lah pastilah. Namanya orang ditanya pertanyaan dia senang. Jadi lebih klop kesananya sih. Tapi setelah itu juga nggak ada kayak ngobrol-ngobrol, nggak juga gitu. Ya udah, nanti mengalir aja sih. Lebih jatuh mengalir aja, karena menurut gua biasanya apa yang semakin dikejar semakin gak dapet. Oh gitu. Jadi santai aja. Santai aja gitu. Oke, karena itu. Kalau waktunya gitu. Oke. Emang udah destininya gitu ya. Tadi kan saling bertukar pembelajaran atau apa yang dikuasai gitu. Nah, Clinton akhirnya ngobrol misalnya tentang perfilman atau dunia showbiznya Chelsea. Tapi belakangan Chelsea jadi ikut berbisnis nih sekarang. Nah itu juga ada pengaruh dari Clinton juga? Kalau pengaruh sih mungkin lebih dia dari dulu pengen. Mau pengen berbisnis, pengen punya sesuatu. Cuma mungkin pada waktu itu belum punya partner yang tepat. Atau mungkin belum punya seseorang yang dia bisa andalkan untuk mengerti bisnis gitu. Nah saya ngajarin dia sih gini, kalau misalkan jadi
dia kan samanya biasanya jadi brand ambassador Hmm. atau mungkin influence brand sesuatu. Saya selalu bilang sama dia, bayangin kalau kamu punya brand kamu sendiri. Ya. Kamu bisa ngelakuin hal yang lebih banyak, Betul. bisa ngelakuin hal yang kamu mau, yang apa kamu mau gitu. Betul. Contoh misalkan jadi brand ambassador suatu brand kan ikutin. Betul. Ada SOE brandnya, Ya. vision brandnya kayak gini. Ya, Bayangin ya. kamu punya ini, punya kamu sendiri, Ya. dan kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau dan bisa berbuat orang kalau lebih banyak juga tergantung kamunya. Nah, akhirnya saya ajarin seperti itu, barulah tertarik dan dia mau. Oke. Nah, itu ya. Jadi akhirnya sekarang udah punya bisnis juga gitu dan bareng ya, partner hidup dan partner berbisnis gitu Iya, ya jadinya ya. Oke, nah tapi kalau Chelsea akan ikut-ikut ke politik juga nggak? Gini, kalau misalkan orang ikut-ikut ke politik, kita di Indonesia ini ataupun dimanapun, politik tuh ada dalam setiap hari. Oh iya. Yang membedakan adalah politik praktis atau enggak. Oke. Politik praktis itu ke saya, Iya. terjun langsung. Politik yang praktis itu menyuarakan isu-isu yang tertentu. Itu kan juga politik. Contoh Betul, misalkan Chelsea peduli banget sama isu lingkungan. Iya. Dia menyuarakan pentingnya isu lingkungan, sustainable dan lain-lain. Itu kan termasuk politik juga. Iya, iya. Dengan porsinya sendiri. Iya. Kalau saya mungkin praktek dengan nanti bikin peraturan daerah dan Benar. lain-lain. Jadi memang kita ini hidup politik tuh ada di sekitar kita. Contoh misalkan harga cabai atau harga Iya. garam besok itu ditentukan oleh politik hari ini. Iya. Kalau misalkan pajaknya dinaikin, ya udah. Benar. Atau mungkin kalau misalkan ngomongin yang itu terlalu jauh, harga Spotify deh. Misalkan ya kan, besok pokoknya kena pajak Spotify 100% dengerin Langsung. lagu karena mau bagi-bagi royalti ke seluruh pemusik Indonesia. Jadi dinaikin lagi 100%, kan pengaruh. Betul. Jadi nggak ada yang nggak pengaruh. Ya. Politik itu ada di sekitar kita. Oke. Jadi open ya artinya ya. Oke. Nah, tadi berarti bisnis, politik, Chelsea Islan. Tiga-tiganya ini pasti time consuming. Iya. Ya. Peran sebagai suami, peran sebagai pebisnis dan calon legislatif gitu. Gimana caranya Clinton membagi waktu dalam sehari dan termasuk meluangkan waktu untuk podcast seperti ini gitu. Itu kan pasti time managementnya luar biasa. Gimana Clinton? Kalau saya sih selalu yang pertama diajarin di orang tua juga, sesibuk apapun hari kamu tetap keluarga tuh nomor satu. Oke. Jadi itu ya. kita atur waktu. Prioritas. Chelsea kan juga bukan ibu rumah tangga ya, Iya, dia iya. kan sibuk juga dia. Benar. Kalau sekarang aja dia lagi di luar kota gitu, jadi memang sibuk juga. Jadi memang kita harus nggak rela tuh tergantung kita. Mau nggak kita relain waktu untuk orang-orang terdekat kita. Jadi kita berdua harus punya ego kita sendiri Iya. diturunin, ditentukan misalkan setidaknya makan malam bersama, Iya, oke. setidaknya ketika pulang ya nggak harus larut malam, jam 10 masih bisa ngobrol Iya. gitu. Jadi itu cara bagi waktunya. Dan kemudian kalau misalkan bagi waktu nih, ya kita kalau misalkan mau make time, ya harus bangun lebih pagi. Yo, Yang dikorbankan apa ya? Waktu istirahat memang. Iya. Misalkan orang tidur rata-rata 8 jam, ya kita tidur 6 jam. Iya. 2 jam ekstra ini bisa kita lakukan hal-hal lain-lain. Oke. Contohnya bisa olahraga, Oke. atau quick meetings gitu-gitu. Iya. Tapi ya yang kembali lagi, yang paling penting harus ada waktu keluarga. Karena apapun masalahnya dari hari ke hari, ya ketemu istri itu pasangan hidup tuh yang paling enak dan paling seru gitu. Misalkan hari ini ada cerita menarik, Iya. pasti kan diceritakan, wah hari ini Iya. gini. Misalkan ada masalah, juga diceritakan hal yang sama. Nah Iya, itu sih, gimana cara kita bagi waktunya gitu. Memang Iya. 24 jam nggak cukup Benar. rasanya gitu. Tapi ya itu kenyataan yang harus dilakukan gitu. Tapi make time ya artinya. Make time. Ya. Oke, tadi kan kita ngomongin juga tentang time, bahwa time itu harus di make time ya. Dan berarti kalau di five love language itu apakah waktu itu yang menjadi nomor satu dari Clinton? Enggak sih, sebenarnya kalau five language itu kan terlalu dikotak-kotakan. Oh iya. Menurut saya semuanya itu ada. Oh iya pasti. Harus ada semua unsur. Menurut saya nggak suka kalau dikotak-kotakin Oke, gitu. oke. Karena apa? Karena ya harus ada sentuhan juga ada. Iya, pengorbanan pasti, juga ada. pasti. Acts of service juga ada. Jadi saya lebih suka gabungan love tuh nggak bisa dibeda-bedakan. Love ya love gitu. Love adalah love. Iya. Oke, menarik ya. Karena perjuangan yang diberikan oleh Love ini banyak ya. Chelsea sampai datang ke ulang tahunnya Clinton. Tanggal 2 masih di LA, tapi tanggal 6 sudah ada di Jakarta ya untuk ngasih surprise. Dan bukan barang justru ya, tapi adalah experience ya atau kehadiran gitu. Nah, posisi istri pasti akan menemani di saat-saat yang tinggi dan rendah gitu ya. Saat kita lagi bagus-bagusnya dan ada momen di mana aduh gitu, ini enggak banget gitu. Nah, ada nggak momen paling down yang pernah Clinton rasakan?
Kalau down namanya manusia ada ya, up and down, tapi itu proses lah. Tapi kalau saya selalu bilang kalau misalkan lagi tinggi-tingginya, ini Tuhan yang kasih jalan. Oke. Tapi kalau misalkan lagi rendah, itu berarti Tuhan lagi protect kamu, lagi melindungi kamu Oke. untuk hal-hal yang kamu harusnya nggak kamu dapatkan. Oh gitu. Jadi kalau saya percaya kayak gitu. Jadi kalau misalkan gagal, misalkan contoh naik pesawat nih, Ya. gagal gitu, miss flight, misalkan miss ya. flight gitu, misalkan. Saya selalu percaya kalau, aduh miss flight, nggak usah terlalu ribet, kita beli tiket selanjutnya. Karena kalau miss flight ini mungkin Tuhan lagi lindungin kamu dari hal-hal yang lain gitu. Jadi sudut pandangnya begitu ya, saya bedain. Cuma kalau misalkan dalam berhubungan saya dan Chelsea suami istri, kita berdua selalu punya pandangan kayak gini. Kamu lakukan apapun itu, saya atau dia akan selalu saling dukung. Tapi kalau misalkan gagal, ingat aku akan selalu ada nungguin kamu dan aku akan selalu support kamu. Jadi lanjutkan aja gitu. Itu ya, kekuatan itu ya yang akhirnya jadi power. Ketika melangkah mau bikin A aja gitu, nggak usah takut. Karena kalau begitu gagal ada yang nungguin di rumah. Nggak ada masalah. Ya, nggak ada masalah. Dan siap untuk menerima dalam apapun kondisinya. Itu juga dia mau main film, saya juga selalu dukung. Mungkin banyak ngapain udah misalkan ya udah sama Clinton ngapain main film lagi. Banyak yang nanya. Bahkan teman-teman saya, bro istri masih boleh main film. Saya bilang masih boleh dong. Berkarya itu nggak boleh dibatasi. Berkarya justru harus diteruskan. Tapi ini kita boleh nggak bahas satu kegagalan yang pernah terjadi gitu tahun 2019? Boleh. Boleh ya. Nah itu gimana tuh untuk wake up ya? Dan karena mungkin untuk yang belum tahu di 2019 sebenarnya pernah mencoba justru ya di dapil yang sama. Tapi gagal. Ya. Karena budgetnya tidak lebih tinggi daripada yang terpilih. Cuman maksudnya itu kan salah satu yang pasti akan menohok gitu ya. Tapi sekarang mau mencoba lagi di titik yang sama. Gitu. Proses dari move on-nya, dari jatuh dan kemudian bangkit laginya seperti apa? Jadi kalau misalkan gagal sih saya bukan gagal ya. Lebih cocoknya tidak terpilih. Tidak terpilih. Oke. Jadi ini pemilihan kata ini sudut pandang ya. Sudut pandang. Karena kalau ngomong gagal berarti apa yang kita lakukan pada waktu itu sia-sia. Tapi yang ketika tidak terpilih justru mereka yang di bawahnya yang percaya akan gue tuh lebih sedih daripada gue. Oh iya. Ya. Dan itu udah menjadi modal waktu itu yang pilih gue 6.000-an orang yaitu mereka lebih sedih daripada gue. Gimana? Dan gue harus yang lihat itu bukan sedih. Gue harusnya senang. Ada 6.000 orang percaya sama lu. Plus lagi keluarga dan tim ses dan lain-lain. Itu harusnya tetap jadi motivasi. Jadi nggak ada tuh fase kayak anjir gue kalah. Kayak gitu. Nggak ada. Justru ini tahapan awal. Gue belajar banyak di sini. Kalau gue waktu itu masih umur 25, sekarang lebih matang dan lebih siap lagi secara pengalaman. Jadi nggak justru akhirnya kapok udah nggak mau masuk lagi gitu. Tapi kita dengan modal yang ada kita buktikan lagi 5 tahun selanjutnya. Ya, kita dengan modal yang ada kita buktikan lagi dengan persiapan yang lebih matang lagi. Dan orang-orang yang waktu itu mendukung gue juga gak gue tinggalkan selama ini, tetap ngobrol, tetap jalin hubungan, silaturahmi. Jadi tetap kita jalan bersama-sama. Ya, dan mengejar 100.000 ya. Amin lah, kalau 100.000 amin. Amin. Warga sekitar situ sampai 100.000 ya? Kalau DPT atau pemilihnya itu kurang lebih 700.000. 700.000, Jadi berjuang menuju ke sana. Nah, Jadi tadi kita sudah ngobrolin tentang hari ini dan tentang masa lalu. Nah, untuk ke depan 5-10 tahun dari sekarang, berarti doanya adalah kalau terpilih tadi menjadi legislator. Dan masih jalan bisnis kah setelah nanti jadi legislator? Tetap bisnis jalan. Pasti harusnya. Meskipun nanti bukan gue yang day to day ya. Karena begitu gue jadi, nanti day to day harus dilepaskan ke orang-orang yang gue percaya. Biar gue bisa fokus tadi menjadi wakil rakyat tersebut. Cuma 5 tahun dari 10 tahun tersebut pastinya akan pengen punya bisnis lebih banyak lagi pasti. Karena jiwanya memang investor ya. Jadi kalau ada yang menarik pasti kita invest, kita kembangin. Dan kalau misalkan dari sisi politik pastinya akan berguna dan bukan mimpi-mimpi yang gue bawa nih bisa terwujud. Itu. Boleh di-spill mimpi-mimpinya tadi? Mimpinya gini, kalau tadi kita sempat ngomongin dananya berapa, kayak gitu. Ini yang menarik di Indonesia. Semakin tinggi pendidikan, semakin rendah cost of politics. Oh itu mimpi besarnya. Jadi harapannya ke depannya yang terpilih nanti bukan orang yang punya uang, tapi memang layak gitu. Ya itu mimpi besarnya. Makanya tadi dari pendidikan yang akhirnya nanti bisa mengangkat derajat tadi pengetahuannya, literasinya tentang politik, tentang produktivitas gitu yang akhirnya bisa membawa bangsa Indonesia mulai dulu dari daerah gitu ya.
untuk bisa kemudian punya impact dan bisa keluar sampai ke luar negeri. Pertanyaan terakhir, ini iseng aja. Kalau misal, kita kan nggak tahu, tadi kan cita-citanya kalau terpilih, kalau misalnya kita berdoa sih tidak. Tapi kalau misalnya ternyata belum terpilih kembali, apa yang akan Clinton lakukan? Yang saya lakukan, tetap berdoa, pulang ke rumah sama istri. Itu Enjoy dia. aja. dan kalau ditanya, justru pengorbanan saya bukannya lebih tinggi. Karena orang saya bilang di dapil, gua kalau misalkan bisa pilih nih, kalau orang masuk logika mendingan sama istri, jalan-jalan ke luar negeri, liburan, fokus makan enak aja, iya. fokus jadi pengusaha, ngapain capek-capek gitu Iya. kan. Jadi kalau misalkan kalah ya saya kembali ke dunia yang saya, ya itu kembali ke istri, enjoying time. Mungkin gue punya waktu lebih banyak, bisa ya keliling-keliling dunia, liburan, lihat-lihat gitu. Betul. Karena kan dengan di feed-nya juga banyak ya kegiatan bersama istri, tapi tadi dengan mimpi-mimpinya pengennya sih bisa mewujudkan tadi ya, untuk bisa memberikan manfaat ya kepada masyarakat dengan meningkatkan pendidikan dari masyarakat ini. Nah, saya rasa itu tadi sudah merangkum ya semua pembicaraan kita bersama Rob Clinton Cardinal, seorang pebisnis muda, politisi muda, dan suami Chelsea Islan yang bagian itu harus selalu ditekankan gitu. Tapi semoga banyak sekali inspirasi. Kalau saya sendiri dapat banyak sudut pandang tadi ya. Bagaimana kita bisa memberikan sesuatu kepada negeri ini dan kita bisa berkarya untuk memberikan impact untuk diri kita sendiri maupun untuk masyarakat luas. Saya Andin Rahmana dan Rob Clinton Cardinal, terima kasih banyak sudah bergabung di Cikal Bakal Podcast. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Tetap sehat, tetap semangat. Sampai jumpa.